Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Supriyani. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil analisis saya terkait kasus pelanggaran etika bisnis dari sudut pandang etika bisnis Islam. Yang mana pada kesempatan kali ini saya mengangkat kasus yaitu jual beli mystery box pada startup seller di e-commerce Shopee. Seperti yang kita ketahui bahwa etika bisnis Islam ini adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnis kita tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seulas informasi di sini saat ini berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia. Nah, bila dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna internet dan setara dengan 77,02% dari total populasi Indonesia, maka artinya pada periode ini pengguna internet mengalami peningkatan sebesar 1,17% dari periode sebelumnya. Jadi pembahasan tentang internet ini selalu menarik teman-teman, karena penggunaan internet saja dari tahun ke tahun itu meningkat. Selanjutnya, apa itu e-commerce? E-commerce adalah layanan untuk menjual atau membeli produk atau yang biasa disebut dengan perdagangan elektronik. Nah, ada beberapa contoh e-commerce yang sering digunakan di Indonesia, sangat tidak asing, yaitu ada Shopee, Bukalapak, ataupun Tokopedia. Nah, karena di sini saya mengangkat kasus dari e-commerce Shopee, maka teman-teman pasti tidak asing dengan Shopee itu sendiri. Shopee merupakan salah satu platform belanja online terbesar di Taiwan dan Asia Tenggara yang muncul pada tanggal 5 Februari 2015. Shopee menjadikan pengalaman belanja yang aman, cepat, dan mudah serta menyenangkan. Kemudian, salah satunya di dalam Shopee ini kita dapat menjual dan membeli barang, itu terdapat mystery box. Nah, jual beli mystery box ini bisa dibilang semacam kotak kejutan yang dijual sehingga isi produk tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, artinya produk yang akan diterima sesuai kemauan penjual dan pembeli tidak diberitahu apa sih yang mereka beli di dalam kotak tersebut, seperti itu. Walaupun mystery box ini dianggap unik dan menguntungkan serta cukup menarik ya, namun kenyataannya banyak pembeli yang merasa kecewa bahkan dirugikan. Nah, salah satu contoh toko yang saya ambil dari Shopee yang menjual produk mystery box, di sini ada toko Oktabelva. Toko Oktabelva ini memiliki 53,2 ribu orang pengikut dengan performa chat 94% serta 4,8 dari 5,0 penilaian tokonya, termasuk dalam kategori toko yang baik dan terpercaya. Toko Oktabelva menyediakan berbagai peralatan make up dan skincare dari berbagai brand dan jenis yang berbeda. Produk yang tersedia di toko ini ada sekitar 3.454 katalog produk dan termasuklah di dalamnya itu mystery box. Nah, toko Oktabelva memiliki variasi mystery box yang ditawarkan dengan harga normalnya itu 10.000, tapi kadang dapat pembeli juga akan mendapatkan promo hingga harga Rp1.000. Cukup menarik ya teman-teman. Dan memiliki ketentuannya. Di sini ada 1,
pembeli akan mendapatkan salah satu dari produk yang akan dikirimkan secara acak dan tidak dapat memilih produk yang diinginkan. Yang kedua, produk mystery box yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Yang ketiga, setiap pengguna diperbolehkan untuk membeli mystery box sebanyak-banyaknya. Yang keempat, PT Shopee International Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun terkait pembelian mystery box. Yang kelima, Shopee berhak membatalkan transaksi jika ditemukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam di sini, dengan membeli produk mystery box, pengguna dianggap telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang tertera. Nah, sedangkan barang yang ditawarkan di dalam mystery box ini disebutkan dengan ringkas, tapi tidak terlalu diperjelas ya teman-teman. Di sini ada beberapa kategori, yaitu perawatan dan kecantikan, aksesoris fashion, aksesoris HP, fashion bayi dan anak, pakaian wanita, perlengkapan rumah, jam tangan, buku dan alat tulis, hobi dan koleksi elektronik, makanan, dan hadiah menarik lainnya. Nah, bagaimana sih jual beli mystery box ini? Setelah kita ketahui tadi bagaimana dalam perspektif etika bisnis Islam. Nah, sebelum itu, yang kita harus pahami di sini, prinsip etika bisnis Islam ada 5, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam jual beli mystery box, ketika ditinjau prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kehendak bebas, jual beli ini sudah tidak memenuhi, di mana pembeli tidak bisa bebas memilih atau menentukan produk atau barang yang dibeli. Nah, kemudian prinsip etika bisnis yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Prinsip ini juga tidak terpenuhi karena penjual tidak mau bertanggung jawab ketika barang yang diterima tidak sesuai harapan pembeli. Bahkan ada penjual yang tidak mau mengganti ketika barang tersebut rusak. Tanggung jawab penjual hanya sebatas mengecek barang yang akan dikirim tanpa ada garansi ketika barang rusak atau tidak sampai ke tangan pembeli. Nah, hal ini berdasarkan pengakuan pembeli yang tertera di kolom deskripsi. Jadi saya mendapatkan ulasan-ulasan dan saya analisis bahwa banyak sekali pembeli atau customer yang sedikit kecewa dengan barang yang telah dikirimkan karena mereka berekspektasi bakal mendapatkan hal-hal yang menarik gitu. Kemudian jual beli mystery box juga masuk dalam kategori jual beli yang mengandung goror, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan. Sebab calon pembeli ini tidak mengetahui wujud barangnya seperti apa yang ingin dibeli. Nah, sehingga mengandung spekulasi yang menyebabkan untung atau rugi bagi calon pembeli tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli mystery box ini, teman-teman, jauh dari nilai kebermanfaatan dan tidak ditemukan keadilan karena pembeli sering mendapati produk atau barang yang tidak sesuai dengan harapan dan termasuk tindakan yang zolim. Dengan kata lain, jual beli ini tidak memenuhi syarat jual beli yang sesuai etika bisnis Islam. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai masyarakat muslim hendaknya menjauhi praktik jual beli tersebut dengan niat mengikuti syariat Islam. Harapannya supaya kita terhindar dari mendapatkan rezeki yang haram dan tidak berkah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, teman-teman, terkhusus bagi kita sebagai pembisnis, bagaimana cara kita dalam beretika di dalam suatu bisnis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.